Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pencinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana biasa, kita akan mengupas kaidah-kaidah bahasa Arab yang terdapat dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Silakan dipersiapkan bukunya. Silakan buka Al-Wahdah Ats-Tsaminah atau unit ke-8 dengan judul Al-Amalu yang artinya pekerjaan. Nah, seperti biasa, dalam kesempatan ini kita akan membahas At-Tarakib An-Nahwiyah, yaitu kaidah nahwu yang tentu saja pada buku ini kita masih sangat sederhana sekali mempelajari kaidah-kaidahnya, tentunya tidak jelimet, tidak perlu dipusingkan dengan beberapa istilah-istilah. Mengapa demikian? Karena pada buku ini kita diperkenalkan bahasa Arab yang sederhana terlebih dahulu, baru nanti pada buku atau jilid selanjutnya kita akan memperdalam lebih jauh lagi dan lebih detail lagi mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari bilangan penunjuk waktu. Dalam bahasa Arab kita ingin menunjukkan waktu. Bagaimana cara kita menunjukkan waktu? Pukul 1, pukul 2 dan seterusnya. Bagaimana bahasa Arab menyebutkan kata bilangan tersebut? Lalu kita akan juga mempelajari tentang kata tanya. Ada beberapa kata tanya yaitu kam, aina, maza, dan hal. Apa artinya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang terakhir, dalam Al-Wahdah Ats-Tsaminah ini juga ditekankan tentang khabar muqaddam. Ayo, apa itu khabar muqaddam? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Langsung saja yang pertama tentang bilangan penunjuk waktu. Untuk menunjukkan waktu dalam bahasa Arab, yang paling penting adalah yang perlu diingat oleh para pencinta bahasa Arab bahwa kata bilangan yang digunakan adalah kata bilangan bertingkat yang muannas. Ya, mengapa demikian? Karena kata as-sa'ah itu sendiri muannas, sehingga kata bilangan yang digunakan setelahnya itu adalah kata bilangan bertingkat muannas. Coba diingat kembali, minggu yang lalu kita telah mempelajari kata bilangan bertingkat muannas. Ya, coba diingat al-wahidah, as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Lalu bagaimana praktik penggunanya untuk menunjukkan waktu? Mari kita lihat bersama. Lihat, di dalam papan ini terlihat gambar jam. Dan jam-jam tersebut telah menunjukkan waktu-waktu tertentu. Ya, dalam bahasa Indonesia kita lihat ada pukul 1, pukul 2, 3 hingga pukul 12. Lalu bagaimana penyebutannya di dalam bahasa Arab? Perhatikan saja kalimat atau tulisan yang ada di bawah jam tersebut. Lihat baik-baik. As-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul salisah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah, as-sa'atul tsaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyrah, as-sa'atul tsaniyata asyrah. Artinya, lihat pada jam-jam tersebut pukul 1, pukul 2, pukul 3 dan seterusnya hingga pukul 12. Nah, kita perlu menghafalkan penyebutan pukul atau waktu ini sehingga memudahkan kita ketika ingin menyebutkan sekarang pukul berapa? Pukul 10. Maka as-sa'atul ashirah. Sekarang pukul 6. As-sa'atu as-sadisah. Nah, baik. Langsung saja kita praktik pada latihan. Nanti adik-adik atau para pencinta bahasa Arab akan mendapatkan latihan seperti ini di dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ada jam tapi tanpa jarumnya.
Tapi di sana tertulis as-sa'atu tsaniyata asyarah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atu tsaniyah, dan seterusnya. Apa yang perlu dilakukan? Para pencinta bahasa Arab cukup memberikan jarum jam sesuai dengan kata di bawahnya. Misal, as-sa'atu tsaniyata asyarah bermakna pukul 12. Sehingga jarum jam seperti apa yang menunjukkan pukul 12? Pasti mudah, bukan? Selanjutnya, lihat latihan kedua. Ada jam ya dengan jarum jamnya, tetapi tidak ada tulisan dalam bahasa Arabnya. Tugas kita adalah hanya menuliskan bahasa Arab dari pukul yang menunjukkan atau jam yang ditunjukkan pada jam-jam tersebut. Misal, yang pertama lihat jam 12. Dalam bahasa Arabnya apa? As-sa'atu as-saniyata asyarah. Dituliskan di bawahnya. Itu latihan yang kedua. Bagaimana? Mudah, bukan? Baik. Lanjut, kita akan memasuki materi yang kedua tentang kata tanya. Ada 1, 2, 3, 4 kata tanya. Yang pertama kam. Yang kedua aina. Yang ketiga maza. Dan yang keempat hal. Kata tanya ini memiliki fungsi-fungsi khusus. Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, kam. Artinya berapa? Ya. Ketika kita ingin bertanya tentang jumlah, ya, tentang jumlah, tentang bilangan, ya, tentang apa saja yang menunjukkan benda, menunjukkan berapa banyaknya, kita gunakan kata kam. Kata tanya kam yang artinya berapa. Perlu saya beri penekanan di sini bahwa kata benda setelah kam, ya, itu berharokat akhir, ya, tanwin, ya, fathah, ya, berharokat tanwin fathah. Misal kam ghurfatan, ya, jadi bukan kam ghurfatun, tetapi kam ghurfatan, ya, kam ghurfatan, kam sitaratan, kam hammaman, kam sajadatan, kam salajatan, fi syaqqati. Insyaallah sudah mengetahui semua ya maknanya. Kam ghurfatan berapa kamar, kam sitaratan, kam hammaman, kam sajadatan, dan kam salajatan. Mudah, bukan? Ingat, setelah kam, kata tanya kam, maka kata benda setelahnya, ya, pada harokat terakhir dari huruf kata benda tersebut, ya, ditanwinkan, mansub tanwin. Ya, lihat, ghurfatan, sitaratan, hammaman, sajadatan, salajatan. Ya. Baik, langsung saja lihat latihan. Nanti akan saya berikan latihan atau bisa dilihat di dalam buku Al-Arabiyah Baina Yadik. Ada contoh. Kam tiflan lak? Jawabannya li khamsatu atfalin. Lihat tulisan sampingnya, khamsatu atfalin. Bisa dilanjutkan dengan gambar di bawahnya lagi, ada tulisan salah satu atfalin. Kita hanya tinggal membuatkan pertanyaan. Kam tiflan laka? Maka jawabannya li salah satu atfalin. Silakan dilanjutkan. Mudah insyaallah. Ya. Selanjutnya madza? Apa? Ya, dalam contoh ini terlihat kata madza apa, kata tanya apa, madza diikuti kata kerja fi'lul mudhari. Madza ta'mal, madza tadrus, madza taqra, madza ta'kul, madza tashrabu. Madza apa? Ta'malu, yang kamu kerjakan untuk laki-laki. Tadrusu, apa yang kamu kerjakan. Maza taqra'u, apa yang sedang kamu baca. Maza ta'kulu, apa yang sedang kamu makan. Dan yang terakhir, maza tashrabu, pasti tahu artinya apa yang sedang kamu minum. Mudah kan? Setelah kata maza, kita berikan bentuk fi'lun mudhari, baik untuk laki-laki, ya, kamu laki-laki, maupun untuk kamu perempuan. Sebagai contoh nanti untuk latihan, lihat ada kata tabibun. Kita berikan pertanyaan, maza ta'mal? Artinya tahu kan? Apa yang kamu kerjakan? Ya.
a'malu tabiban. Tadi tulisannya tabibun. Karena ada kata a'malu maka berubah menjadi a'malu tabiban, ya. Jadi tadi tabibun berubah menjadi tabiban. Di bawahnya bisa kita lihat lagi kata mumarridun, ya, perawat. Saya beri contoh, maza ta'malu? A'malu mumarridun. Nah, bisa dilanjutkan, insya Allah mudah. Kata tanya berikutnya adalah aina, di mana? Ya, diikuti juga misalnya setelahnya kata kerja fi'lun mudhari. Untuk kamu laki-laki. Bisa juga untuk kamu perempuan. Terserah bagaimana kita ingin menggunakannya. Aina ta'malu? Aina tadrusu? Aina tusalli? Aina tanamu? Aina taskun? Aina ta'malu? Di mana? Ta'malu, kamu bekerja. Aina tadrusu? Di mana kamu belajar? Aina tusalli? Di mana kamu sholat? Aina tanamu? Di mana kamu tidur? Dan yang terakhir, aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Mudah bukan? Hanya menanyakan di mana, ya, di mana kamu bekerja, di mana kamu belajar dan selanjutnya. Langsung lihat latihan, ya. Contoh, aina ta'malu? A'malu fis syarikati, ya, fis syarikati atau di sebuah perusahaan. Lihat gambar asyarikah. Kita tinggal menambahkan saja a'malu fis syarikati. Aina ta'malu? A'malu fis syarikati. Lihat bila ada contoh gambar al-mustashfa. Kemudian ada al-jami'ah, al-maktabah, kulliyatul tayran, kulliyatul handasa, dan kulliyatul saydaliyah. Misal sebagai contoh gambar rumah sakit. Tulisan di bawahnya ada al-mustashfa. Kita buat pertanyaan. Aina ta'malu? Jawabannya a'malu fil mustashfa. Selanjutnya bisa dibuat latihan, ya. Dan kata tanya hal apakah? Ya, hal ini sebagaimana yang telah kita pelajari, jawabannya nanti bisa na'am, bisa juga la, ya. Nah, sebagai contoh kita lihat hal laka untuk laki-laki, hal laki untuk perempuan. Hal apakah? Laka kamu memiliki, laki kamu perempuan memiliki, ya. Atfalun anak-anak kecil, ya. Auladun, ya, anak laki-laki, ya. Akhun saudara laki-laki, ukhtun saudari perempuan, dan ammatun seorang bibi. Ya, tinggal dilanjutkan. Hal laka atfalun atau hal laki atfalun, hal laka auladun atau hal laki auladun, tergantung lawan bicara kita, mitra tutur kita apakah laki-laki ataukah perempuan. Bila laki-laki kita gunakan hal laka, sedangkan bila perempuan maka kita gunakan hal laki. Nah, sebagai contoh lihat, ya, ada gambar atfalun. Kemudian kita gunakan kata tanya hal. Hal laka atfalun? Karena memang ia memiliki anak-anak kecil, maka dijawab na'am, iya. Li atfalun, saya memiliki banyak anak-anak kecil. Lihat contoh di bawah gambar-gambar ada auladun, akhun, ukhtun, ammatun, ibnatun, dan ibnun. Insya Allah artinya sudah mengetahui semua, ya. Kita ambil contoh auladun, ya. Kita buat kalimat tanya menggunakan kata tanya hal. Hal laka auladun? Maka jawabannya na'am, li auladun. Demikian seterusnya untuk dipraktikkan pada gambar-gambar berikutnya. Insya Allah mudah. Terakhir, ya, materi tentang khobar muqaddam, ya. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang mubtada dan khobar, ya. Dalam aturan bahasa Arab, mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat dan diikuti khobar. Khobar ini bisa berupa isim maupun fiil. Maka pada materi khobar muqaddam, khobar muqaddam itu didahulukan. Artinya adalah khobar yang biasanya terletak setelah mubtada. Maka pada contoh ini khobar justru terdapat di awal kalimat. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ya, li salasatu atfalin, li arba'atu atfalin, li khamsatu atfalin,
li sittatus atfalin, li sab'atu atfalin, li samaniyatu atfalin. Li di sini berfungsi sebagai khobar, sedangkan salah satu atfalin, arba'atu atfalin, khamsatu atfalin dan seterusnya berada pada posisi sebagai mubtada yang diakhirkan, sedangkan khobarnya muqaddam. Contoh sampingnya juga kita lihat li atfalun, li auladun, li akhun, li ukhtun, li ammatun. Li di sini berada pada posisi sebagai khobar muqaddam, sedangkan atfalun sampai akhir ammatun ya berada pada posisi sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Karena sesungguhnya kalimat ini harusnya salah satu atfalin li, arba'atu atfalin li, khamsatu atfalin li, atau atfalun li ya, auladun li, akhun li, ukhtun li, ammatun li. Tetapi karena khobarnya dikedepankan, maka khobar tersebut disebut dengan khobar muqaddam. Nah, ini biasa digunakan mengapa? Karena dalam bahasa Arab untuk memperjelas bahwa yang dikedepankan adalah saya memiliki, maka khobarnya yang dikedepankan, bukan mubtadanya. Baik, itu materi-materi kaidah bahasa Arab yang sangat sederhana. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah pengenalan, tidak perlu dipersulit dengan istilah-istilah, tetapi sedikit demi sedikit kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Yang penting kita mengenal terlebih dahulu. Baik, bisa kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita mempelajari tentang bilangan penunjuk waktu. Yang kedua kita belajar tentang kata-katanya. Dan terakhir kita belajar tentang khobar muqaddam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan melakukan praktik pada contoh-contoh yang ada pada buku Al-Arabiyah Baina Yadaik, khususnya pada Al-Wahdah As-Saminah dengan judul Al-Amal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.